Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah thumma alhamdulillah, puja dan puji syukur senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan, nikmat iman, nikmat Islam. Semoga Allah menggolongkan kita di antara hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Allahumma amin. Salawat beserta salam tercurahkan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaatnya yaumal qiyamah. Amin, Allahumma amin. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kajian kita seputar fikih salat, yang mana pertemuan terakhir kita telah menjelaskan rukun salat yang keempat, yaitu membaca surat Al-Fatihah. Jadi rukun pertamanya niat plus takbiratul ihram plus berdiri. Nah, itu 3 rukun itu dilakukan secara bersamaan. Baru setelah itu rukun yang keempat, yaitu membaca surat Al-Fatihah, dan sudah kita jelaskan syarat-syaratnya, standar-standar membaca Al-Fatihah ya pada pertemuan sebelumnya. Sekarang masuk ke rukun yang kelima, yaitu ruku'. Ya. Jadi setelah kita baca Al-Fatihah, bacaan setelahnya yaitu surat itu bukan rukun. Ya, bacaan setelahnya berupa surat itu tidak rukun. Ya, melainkan rukun berikutnya adalah ruku'. Apa yang dimaksud dengan ruku'? An yanhaniyal musalli qadra ma yumakkinuhu min bulughi rahatayhi li rukbatayhi. Hadza aqalluhu. Ada standar minimal disebut orang itu ruku' ketika dia mencondongkan tubuhnya ke depan dengan standar, perhatikan ini standar minimal, tangan ini bisa menyentuh 2 lutut. Walaupun ya, kalau tidak sampai bisa nyentuh, artinya cuma dikit deh, belum dikatakan ruku'. Jadi standarnya adalah sampainya, mohon maaf, ini dalam kondisi normal ya. Kalau orang enggak, kalau dia cuma begini saja belum sah, karena ini enggak bisa, belum nyampe, minimal ini sampai sini. Nah, baru dikatakan standar. Yang paling standar adalah dengan menundukkan tubuh, mencondongkan tubuhnya dengan standar sampainya 2 telapak tangan ini menyentuh 2 lutut. Kalau sempurnanya lurus, punggungnya pun lurus ininya. Nah, sempurna itu lurus. Bahkan disebutkan jika diletakkan gelas di atasnya tidak jatuh, tidak goyang, saking lurusnya. Tapi itu tidak syarat, itu standar afdolnya. Artinya kalau nggak bisa sampai lurus nian ya enggak apa-apa. Nah, yang saya pernah lihat itu, dan ini keliru ya, dipaksakan lurus dengan menggoyang-goyangkan rukuknya. Misalnya Allah, sampai ngenjot-ngenjot, saking pengen mendapat, ya tidak perlu yang begitu ya, terhitung dengan gerakan yang banyak jadinya. Nah ngenjot, cukup semampunya, bisa lurus alhamdulillah ya, karena kondisi apalagi yang sudah sepuh-sepuh susah memang. Maka standar minimalnya adalah dengan menyentuhnya 2 tangan ini kepada dua lutut. Baik, dalilnya banyak sekali, di antaranya firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu
Di dalam hadis Nabi, "Tsummarka' hatta tatma'inna raki'a." Ya. Nah, dari keterangan-keterangan hadis di atas dan hadis-hadis yang lain, ada minimal 3 syarat yang harus terpenuhi saat rukun itu dilakukan. Rukuk itu ada syaratnya. Orang yang melakukan rukuk tidak memenuhi syarat seperti orang tidak rukuk namanya. Apa syarat yang pertama? Al-inhina bil qadril madhkur. Seperti tadi, syarat yang pertama yang kami jelaskan, yaitu menundukkan tubuh dengan standar 2 telapak tangan ya, bisa menyentuh kedua lutut. Yang kedua, alla yaqsida bin hinaihi syai'an akhar ghaira ar-ruku' falau inhana khaufan min syai'in thumma istamarra munhaniyan qasidan an yaj'alahu ruku'an lam yasihha ruku'uhu. Perhatikan Pak, syarat yang kedua. Jadi syarat yang pertama, nunduknya itu sampai tangan bisa megang lutut. Standar yang kedua, ketika ruku memang niatnya ruku. Tujuan dia nunduk itu ruku. Loh, memang ada orang yang nunduk ruku gitu tidak niatnya ruku, ada. Mungkin gatel. Wah, saya harus banyak praktik karena kajian kita bukan kajian teori banget ya. Ketemunya sebulan sekali. Misalnya lagi sholat gini, gatel Pak. Kebetulan imamnya ruku. Ya udah sekalian Bapak. Nggak sah itu. Karena Bapak nunduk itu bukan untuk ruku tadinya. Untuk enggak, ya bisa saja terjadi kan, atau ada hewan, atau ada apa lagi sholat, wah enggak, Allahu Akbar, itu tidak dianggap ruku, karena dia saat melakukan menundukkan tubuhnya, tujuan utamanya nggaruk, yang kemudian dilanjutkan untuk ruku, tidak sah. Lalu gimana Ustadz? Balik dulu lurus, baru lakukan rukuk yang sesungguhnya. Ya mungkin terjadi Pak ya, walaupun kecil hal ini terjadi, tapi bisa saja macam-macam, mungkin gatel banget atau ada apalah kira-kira ya. Yang ketiga, nah ini yang sering dilanggar, tumak ninah. Apa itu tumak ninah? Perhatikan, Allahu Akbar. Nah begitu sudah memenuhi standar, durasinya ini berapa lama Ustaz? Durasi minimal itu. Jadi tumak ninah itu berkaitan tentang durasi. Jadi orang itu dikatakan sudah tumak ninah kalau dia nunduk minimal sudah lewat waktu cukup untuk dia baca 1 tasbih. Sunnahnya kan 3 tasbih. Tapi andai kilat, andai pun dia mau kilat, mau cepat, jangan sampai kurang 1 kali tasbih. Walaupun tidak terucap bacaan tasbihnya, nggak apa-apa. Yang penting lamonyo itu seperti orang bertasbih 1 kali. Yang terjadi kan apa Pak? Cak kinjeng. Tahu kinjeng Pak? Bahasa Inggrisnya capung. Kalau lagi minum di air permukaan itu Pak, cek, cek. Ada Pak ya kalau lagi entah minum entah cebok, nggak tahu itu. Ada orang kan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saat sujud juga begitu, cuma nempel hidungnya doang, tarik lagi sama dia. Kepala Allahu Akbar, sami Allah, Allahu Akbar, sami Allah. Batal, karena itu belum tumak nina. Berarti yang taraweh 23 rakaat 7 menit, nah ini nanti viral lagi nanti Ramadan ini. Dipastikan tidak sah sholatnya. Minimal syarat yang dia tidak penuhi adalah syarat tumak ninah. Ya, syarat tumak. Jadi tumak ninah itu apa Pak? Jadi Bapak harus tahu nih, udah ngaji begini nih harus tahu bedanya tumak ninah sama khusyuk. Khusyuk tidak wajib dalam sholat Pak, tapi sunnah. Makanya orang kalau nggak khusyuk ya nggak batal. Dan itu tanda rahmat Allah Pak, tanda kasih sayang Allah kepada kita. Andaikan khusyuk itu dijadikan rukun, batal galos masjid ini Pak. Bapak pas lagi sholat pikirannya kemana? Gawean lah, inilah. Andaikan khusyuk itu diwajibkan,
Kalau imamnya juga batal. Batas. Untungnya nggak wajib. Khusyuk itu berbicara soal kesempurnaan sholat. Tapi kalau tumakninah itu wajib. Karena tumakninah artinya berhenti sejenak dengan durasi seperti tasbih 1 kali saat dia melakukan ruku'. Dan cuma ada 4. Nah ini banyak bedanya khusyuk sama ruku' tadi dari sisi hukum. Sisi hukum khusyuk tidak wajib, sunnah, ya, sedangkan tumakninah itu wajib. Dari sisi makna, khusyuk itu maknanya kan meresapi. Mulai dari bacaan sholat dia resapi maknanya, tafsirannya, gerakan sholat dia nikmati, dia khusyuk, meresapi. Itu namanya khusyuk. Khusyuk itu meresapi setiap gerakan dan bacaan sholat. Kalau tumakninah definisinya apa? Berhenti sejenak seperti tasbih 1 kali. Perbedaan yang ketiga, khusyuk itu sejak takbiratul ihram sampai salam. Khusyuk sepanjang sholat. Kalau tumakninah cuma ada 4 tempat saja, Pak. Di sholat itu yang wajib tumakninah cuma 4 titik saja. Kapan Ustadz? Saat ruku', saat i'tidal bangun dari ruku', saat sujud, saat duduk di antara 2 sujud. Udah. Nanti berulang setiap rakaatnya. Kenapa Ustadz kok cuma 4 itu? Karena kalau lagi berdiri kan bacanya Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah kan lebih dari 1 tasbih. Sudah barang tentu orang nggak mungkin baca tasbih seperti orang tasbih, cuma pasti lebih. Tapi yang memungkinkan orang mencuri cepat itu di mana? Ya di ruku', di i'tidal, yang kira-kira wong tuh pacak Valentino Rossi itu. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Kalau baca Al-Fatihah kan, makanya cuma 4 titik itu saja diwajibkan tumakninah. Ruku', bangun dari ruku', saat sujud, duduk di antara 2 sujud. Karena orang bisa saja itu Pak sujudnya, dan saya lihat itu Pak. Mungkin Bapak juga lihat, banyak sekali orang itu masih sujudnya Allah Akbar, Allah. Ya Allah, ini paling nipis nian, nempelnya jidat. Tasbih sekali saja nggak sempat dia baca. Banyak yang masih semacam itu. Dan ini jelas batal karena tumakninah itu syarat dari rukun, wajib hukumnya. Baik, itu yang ketiga syarat. Jadi ruku' itu apa syaratnya? 1, standar kemiringannya itu membuat tangan ini bisa menyentuh 2 lutut. Yang kedua, niat saat dia mau, maksud saat dia menundukkan itu memang tujuannya ruku', bukan garuk betis atau yang lain. Dan yang ketiga, tumakninah. Ya, tumakninah. Hadisnya banyak sekali. Di antaranya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aswa'un nasi sariqatan. Orang yang paling buruk dalam mencuri saat maling, alladzi yasriqu min salatihi, adalah orang yang maling salatnya. Ya kalau maling harta kan yang dimaling punya uang. Kalau maling salat ini yang dimaling punya siapa, Pak? Punya Allah. Kata Nabi itu seburuk-buruknya tukang maling itu, yang maling salat. Apa yang dimaksud lu? Kata para sahabat, kaifa yasriqu min salati? Apa yang engkau maksud? Bagaimana ya Rasulullah orang bisa maling salatnya? Kata Nabi, la yutimmu ruku'aha wala sujudaha. Jadi kalau dia ruku' enggak tumakninah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Ngejar jumlah rakaat tapi tidak tumakninah, itu membatalkan salat. Dan seterusnya banyak sekali ya dasar-dasar tentang hal tersebut. Yang rukun yang keenam, ya, i'tidal. I'tidal. Apa itu i'tidal? Ya, bangun dari ruku'. Bangun dari ruku'. Wa huwa wuqufun yafsilur ruku'a 'anis sujud. Dia adalah bangun dari ruku' untuk menjedakan antara dia dengan sujud, antara ruku' dengan sujud.
Artinya antara ruku dengan sujud itu dijeda dengan berdiri yang disebut dengan i'tidal. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fakana idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i lam yasjud hatta yastawiya qa'iman." Nabi setelah ruku' tidak langsung sujud melainkan tegak berdiri sampai tegak lurus. Nah, apa saja syaratnya? Syarat yang harus terpenuhi saat seseorang melakukan i'tidal. Yang pertama hampir sama dengan yang di atasnya, tidak berdiri karena sesuatu yang lain. Memang berdirinya dia dari ruku itu tujuannya memang i'tidal. Kalau dia dari ruku gatal misalnya, tegak airnya, kemudian ya sudah sekalian baik, tidak sah. Karena ini soal ibadah, ibadah itu harus diiringi dengan niat, bahkan pada setiap gerakannya. Nah, dia maksudkan berdiri itu memang bangun dari. Yang kedua tumakninah, ini tegaknya itu tumakninah. Mohon maaf, yang sering jadi koreksi orang itu kan, Subhana rabbiyal azim, Sami Allah liman hamidallah. Hah, belum apa pula batal itu Pak, ya. Subhanallah, subhanallah, Sami Allah. Nah, itu batal sholatnya. Jadi gimana Ustaz ya? Sami Allahu liman hamidah. Walaupun cuma sebentar, Bapak nggak baca apa-apa nggak apa-apa. Yang penting durasinya berhenti ini seperti tasbih sekali. Tumakninah, standarnya adalah tasbih. Ya misalnya Bapak buru-buru, mungkin ada sesuatu yang mau dikejar, ya sudah. Sami Allahu liman hamidah. Allah. Ada jeda yang cukup untuk seseorang, ya seperti orang membaca tasbih sekali. Yang sering terjadi ya begitu. Bahkan mohon maaf, saya tidak sebut orangnya, nggak ada di sini. Tadi di sini orangnya saya lihat, ya saya masuk dia sholat, Sami Allah. Saya mau negur sudah langsung ngimamin, ya ada tadi. Nyala balik. Banyak yang gitu di masjid-masjid itu Pak. Saya itu bukan apa-apa Pak ya, kita begini ini, saya khawatirnya kita sudah sholat 30 tahun, 40 tahun, di akhirat nanti nanya sama malaikat, catatan saya mana? Loh, katanya sholatnya, kata sholat yang mana? Loh, 40 tahun aku sholat. Mohon maaf, sholat kamu tidak sah. Kalau nggak sah ya saya nggak disuruh nyatet. Alangkah nyesalnya Pak, alangkah menyesalnya. Baik, yang ketiga syarat dari ruku', jangan terlalu lama berdiri i'tidal itu, karena itu termasuk rukun qasir dalam ilmu fikihnya, yaitu rukun yang singkat. Jadi sami'allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd, boleh, rabbana walakal hamd, boleh, hamdan tayyiban mubarakan fih, boleh, mil as-samawati wal ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du, boleh. Semuanya dari Nabi itu. Empat-empatnya itu cara Nabi. Boleh Bapak yang mana biasa lah kira-kira, silahkan dibaca. Tapi jangan Rabbana lakal hamdu dibaca lagi sampai orang seperti orang baca Al-Fatihah, batal salatnya. Karena rukun i'tidal rukun singkat, bukan rukun lamo. Makanya jujur saja terjadi polemik, sempat menjadi polemik kunut yang dibaca di Masjidil Haram. Baca sejam itu Pak, doa khatam Quran itu kan dibacanya saat dia bangun dari ruku'. Wah, dibaca semua doanya sampai sejam. Kita yang wong Indonesia yang tidak ngerti tadi apa dia amin amin baik. Itu sebagian ulama, bahkan banyak bukan sebagian, menyaksikan keabsahan sholat yang ada. Jadi kunut itu boleh. Jadi i'tidal itu rukun pendek, ya, rukun yang singkat. Boleh panjang kalau ada perintah khusus seperti kunut subuh dalam mazhab Syafi'i boleh. Tapi kunutnya sendiri dipanjangkan sampai sejam kadang-kadang itu Pak. Mungkin yang pernah umrah Ramadan
tahu itu lama sekali itu. Ya, saya pribadi tidak cocok ya, tapi ya itu sudah dijalankan, mungkin ada dasarnya ya, ada pandangan lain. Tapi intinya kalau dalam mazhab Syafi'i, i'tidal itu wajib tumakninah, tapi jangan terlalu lama. Ya, standar lamanya itu berapa Ustadz? Seperti orang baca Al-Fatihah, melebihi orang baca Al-Fatihah, itu sudah kelamaan namanya. Ya. Baik jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadi pernah Nabi itu lagi duduk-duduk begini lah Pak, datang orang sholat, diperhatikan sama Nabi. Sudah sholat dia nak bergabung sama Rasulullah dan sahabat. Kata Nabi, "Shalli fa innaka lam tusalli." Sholatlah lagi, kamu itu belum sholat. Sudah sholat lagi dia. Cara sholatnya sama seperti yang sholat dia pertama tadi. Balik lagi dia nak bergabung sama Nabi. Kata Rasulullah, "Shalli," sholat. Kamu itu belum sholat. Balik lagi sholat. Sampai 3 kali Pak. Begitu keempat sama Nabi disuruh ngulang, apa kata si laki-laki tadi? "Ya Rasulullah, aku ini tidak bisa sholat kecuali yang cak itulah sholatku." Nah, diajarkan sama Nabi, "Tsummasjud hatta tatma'inna sajidan." Kalau ruku yang tumakninah, yang kalau berdiri yang i'tidal yang tumakninah, kalau sujud yang tumakninah, duduk di antara sujud yang tumakninah. Nah, tumakninah itu yang hilang dari laki-laki tadi Pak. Mungkin saking pengen buru-buru bersama Nabi, pengen bergabung ngobrol sama Nabi, sholatnya di ya. Dan ini yang disebut Nabi tadi, maling yang paling jahat. Karena yang dimaling nggak tanggung-tanggung, punya Tuhan, punyanya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang berikutnya. Sampai jam berapa kita ini Kak? Wong kantor ini ada Pak. Ya udah sampai sini dulu Pak. Kalau ada yang nak ditanyakan dipersilahkan. Udah jam 7, 1 lebih. Silakan Pak Haji. Assalamualaikum Tas. Siap. Saya menanyakan tentang pelaksanaan salat awabin, salat setelah maghrib. Itu apa ada jeda kita salat ba'da maghrib dulu? Apa kita langsung setelah salat fardu maghrib kita langsung salat awabin? Terima kasih Tas. Baik. Pertama, di dalam mazhab Imam Syafi'i yang disebut sholat awabin itu ada 2. Satu yang Pak Haji sebutkan tadi, yaitu sholat di antara maghrib dan isya. Itu standar afdolnya 6 rakaat, maksimalnya 20 rakaat. Ya, menjelang maghrib ba'da maghrib sampai dengan isya. Pelaksanaannya gimana? Bagusnya setelah ba'diyah maghrib. Jadi sholat maghrib, zikir dulu, ba'diyahan, daripada bapak balik kaget ketiduran macam-macam, nunggunya dengan apa? Bisa dengan Quran, tadarus, atau dengan sholat awabin. Yang kedua, dalam mazhab Imam Syafi'i ada juga nama sholat awabin selain yang ba'da maghrib tadi. Apa itu? Nama lain daripada sholat duha. Sholat duha itu nama lainnya sholat awabin. Nah, memang awabin dia, apa dia makna awabin? Awabin secara bahasa artinya orang yang gemar bertaubat. Jadi makna awabin adalah orang yang gemar kembali kepada Allah, nah, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sholat duha. Jadi kalau di sholat awabin, insya Allah nanti kita ada tema membahas insya Allah seluruh sholat sunnah. Ini rukun-rukunnya dulu. Ya. Itu bela. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Ustaz, ini di luar topik ruku dan i'tidal. Yang pertama kaitannya dengan
kalau sholat malam tahajud atau sholat tarawih itu terkait niat Ustadz, apakah di setiap rakaat di setiap dua rakaat itu apakah diniatkan cukup di awal atau setiap dua rakaatnya diniatkan ulang? Kemudian kaitannya dengan iftitahnya juga Tan. Iftitahnya juga apakah cukup di awal atau tetap di setiap dua rakaat kita bacakan? Kemudian yang terakhir kaitannya dengan kita sholat zuhur dan sholat asar Tan. Biasanya kan kalau untuk sholat zuhur asar kita kan membaca Al-Fatihah surat pendek sendiri dan pada saat imaman itu seringkali terkadang kita lebih cepat selesai membaca surat pendek daripada imam. Nah, posisi seperti itu apakah lebih afdalnya kita diam menunggu atau berdoa atau membaca surat tambahan lagi atau seperti apa Tan? Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 pertanyaannya jawabnya singkat padat insyaallah. Jadi kita definisikan dulu sholat itu kan maknanya ibadatun makhsusatun atau aqwalun wa af'alun khassatun muftatahatun bitakbiri wa mukhtatamatun bitaslim. Definisi sholat adalah ibadah, yakni gerakan khusus, bacaan-bacaan khusus yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Artinya kalau Kando tadi sudah salam, rakaat 2 rakaat tadi, itu artinya sudah selesai. Mau bangun lagi nih, sholat lagi, takbiratul ihram lagi, ya berarti ibadah baru lagi, butuh niat lagi, ada iftitah lagi, doa iftitah. Itu namanya ibadah, sudah selesai. Memang satu paketnya 20, tapi per 2 rakaat karena kita sudah salam, itu namanya sudah menuntaskan 2 rakaat. Mulai lagi ya seperti biasa lagi. Cuma memang di kita ini kan terasa imam itu tidak baca lagi. Ya memang iftitah kan tidak wajib. Ya, dia tidak rukun. Kenapa tidak baca lagi? Nah, tahulah Pak, umat akhir zaman ini kalau dibaca kelamuan, gak protes. Ya. Kulhu pengennya kan? Ya, itu sebetulnya bukan karena tidak disyariatkan. Cuma mungkin imam mempertimbangkan jamaah sehingga begitu bangun Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim. Nah, iftitahnya mana? Kok tidak baca lagi? Ya memang pertama tidak rukun, artinya tetap sah sholatnya. Ya, saya yakin itu karena mempertimbangkan jamaah yang sudah pengen pulang itu Pak. Jadi kejawab Pak ya, jadi dua-duanya sudah kejawab. Satu, tetap niat, tetap baca doa iftitah ya. Nah di sholat sir begini tadi, kadang-kadang kita sudah baca surat, imam ini belum rukuk-rukuk gitu. Apalah, apa melamun, apa-apa baca surat lagi aja. Baca surat lagi saja. Ya, kalau bisa urutan sesuai dengan tertib dalam Al-Quran. Ya, jadi kalau tadi Al-Kafirun ya setelahnya idza jaa nasrullah misalnya. Ya, baru nanti belum selesai juga imamnya baca lagi tabbat yada abil lahabi wa tab. Ya, cuma memang ini pelajaran juga bagi kita imam, kalau sholatnya di lingkungan kantor jangan lama-lama, terbatas istirahatnya dan sebagainya. Ya. Wallahu a'lam. Ya. Mungkin satu lagi terakhir. Sebentar Ustaz Afif, wong lamo sini. Ada nggak bapak yang jarang ngaji sini? Silakan Pak Haji. Ustaz Afif aman kalau beliau ini. Bismillah. Ya, Ustadz, ada beberapa keadaan yang saya lihat terutama bagi orang-orang yang sudah 50 tahun ke atas lanjut usia. Mungkin contohnya ibu saya sendiri ya. Secara analisa kesehatan beliau sehat. Kalau mengikuti ketentuan probabilitas masih bisa sholat normal standar fikih Imam Syafi'i, ya ruku, sujud, i'tidal. Tapi karena beliau kegemukan, obesitas, jadi beliau memilih sholat dalam keadaan duduk. Nah, bagaimana bisa menentukan apakah memang ada rukhsah keringanan dalam mazhab fikih Imam Syafi'i, menentukan dia ini bisa sholat secara standar normal atau bisa dapat keringanan rukhsah seperti itu. Bagaimana indikator patokannya yang bisa kita lihat? Seperti itu. Terima kasih. Baik.
Eh, Pertama perlu apa namanya kejujuran pribadi ya. Standar kita ini kami hanya menyampaikan standarnya adalah jika berdiri itu membuat sakitnya bertambah, itu standarnya itu, maka duduk. Bisa Ustaz aku berdiri Ustaz, tapi tambah sakit, jangan, duduk baik. Tapi sebetulnya, nah ini mohon maaf bukan ke ibu ya, ada uang sholatnya pengennya pakai kursi. Kenapa? Aku tidak sanggup berdiri Ustaz. Begitu ngobrol di teras, ramo dia, tegak ngobrol dari. Nah ini ketika untuk sholat dia mintanya rukhsah, begitu dia ngobrol di pinggir jalan itu lama ngobrol, baca 5 menit 10 menit. Oh yang semacam ini nggak dapat rukhsah itu, sebetulnya nggak dapat. Terbukti ia sanggup dalam melakukan hal tersebut. Nah poinnya, ya ini mungkin pernah kami jelaskan di rukun berdiri saat itu. Satu poinnya, rukun berdiri itu berlaku di sholat fardu. Kalau di sholat sunnah, bapak mampu berdiri pun tapi pengen duduk, tidak apa-apa. Kalau di sholat di tarawih nanti misalkan 20 rakaat itu, bapak sebenarnya sanggup berdiri, tapi milih duduk, tidak apa-apa. Karena berdiri pada sholat sunnah bukan rukun, hukumnya sunnah. Berbeda dengan sholat fardu yang 5 itu berdiri wajib. Nah yang dimaksud keringanan, nah ini harus poin yang kedua, agama kita ini memang ringan, tidak beban, tidak berat, tetapi jangan sampai di ringan-ringankan. Maksudnya gimana? Tegak Pak ya. Jadi bapak misalnya Pak Haji yang tidak bisa duduk semaksimal misalnya, tapi masih bisa sanggup berdiri cuma sampai Al-Fatihah saja misalnya. Kalau sudah baca surat sudah mulai gemeter kakinya, maka keringanan itu baru dapat, baru diizinkan ketika sudah mulai kerasa, bukan dari awal sudah milih duduk. Jadi awalnya tetap berdiri Allahu Akbar, baru baca misalkan iyyaka na'budu wa iyyaka, udah mulai getar nih Pak, sakit, nah boleh. Saat itu uzur untuk mendapatkan keringanannya ada. Tapi sejak dari awal sudah duduk duluan padahal dia masih sanggup sebenarnya berdiri walaupun cuma sampai Al-Fatihah, jangan duduk dulu, karena dianggap masih mampu untuk berdiri. Jadi keringanan itu datang saat sebabnya ada. Sebabnya apa? Tadi ketidakmampuan untuk melanjutkan berdiri. Jadi jangan sejak awal sudah menentukan aku ini tidak bisa berdiri, duduk baik bisa. Padahal masih sanggup sebetulnya walaupun cuma sebatas Al-Fatihah misalnya ya. Saya lihat Pak Haji alhamdulillah, saya perhatikan waktu itu tegak dulu di tengah jalan, caknya agak mulai saro baru duduk, tidak ada masalah gitu. Sampai ruku Pak Haji ya, alhamdulillah masih gagah berarti. Cuma ruku cuma sujud yang nekuk pas sujud Pak Haji ya. Nah itu artinya ruku masih bisa Ustadz saya, berarti masih wajib ruku normal. Nah aku ini nggak bisa pas sujudnya, berarti pas di sujudnya keringanan itu datang. Jangan pas sujudnya memang nggak bisa berimbas pada berdiri, imbas pada ruku, laju rukunya nggak sempurna, sujudnya nggak sempurna. Gitu. Wallahu a'lam ya. Itu kurang lebih yang bisa kami sampaikan. Ustaz Afif apa dia Ustaz? Terakhir ya. Ustaz, saya sering kalau misalnya saya sholat ini masbuk Ustaz ya, di belakang sini kan, di depannya kan wong sudah selesai ya, wong di depannya tahan ngelangkai wong sholat daripada ngelangkahi wong yang sudah sholat duluan. Jadi apalah hukumnya ngelangkai wong sholat itu dan apakah yang kita mesti lakukan kalau kita sholat itu? Apa kita cek ini apa cuman? Pertama kata Nabi Muhammad SAW, aku berdiri 40 tahun itu lebih ringan bagi saya daripada saya harus melewati orang yang sedang sholat. Artinya capeknya nunggu 40 tahun itu Pak lebih ringan dosanya bebannya daripada dia memberanikan diri melewati orang-orang yang sedang sholat. Jadi nggak boleh. Pertanyaannya berapa batas wilayah orang sholat yang nggak boleh kita lewati? Garis ini Pak. Kalau sekarang ini sudah bisa di zaman yang sudah pakai sejadah ini, berdasarkan riwayat Sayyidina Umar, falyakhuttu khattan, hendaknya dia membuat garis batas dia, inilah garisnya. Jadi di atas di depan sini
sudah tidak masalah. Tapi di wilayah dia di dalam garis itu, apa yang harus dilakukan oleh si yang sholat ini? Kata Nabi, tahan. Kalau dia maksa, falyuqatil. Ini bahasanya paksa, tidak boleh lewat. Nah, ditahan dia. Tapi dia lebih kuat dari kita, ya sudah, tidak bisa ngomong. Yang penting kita sudah, mungkin ada memang begitu dilarang, gitu. Sudah, ya sudah. Nah, itu nggak boleh. Makanya ya, ketika ada orang sholat, jangan sekali-kali berani melewati depan orang sholat. Tapi itu di sholat pribadi ya Pak. Kalau sholat berjamaah, yang nggak boleh dilewatin imamnya. Kalau makmumnya nggak apa-apa. Kalau sholat berjamaah, mohon maaf, Bapak batal nih di saf pertama, nak metu. Bapak harus melewati banyak orang, tidak ada masalah. Karena ketika sudah berjamaah, standar wilayah kita imam. Yang nggak boleh dilalui itu yang imamnya. Kalau makmumnya tidak masalah, lewat. Tapi jangan juga wong lagi sujud disepai, mentang-mentang boleh. Tetap ada, pas lagi sujud berhenti dulu, sudah lagi tegak Bapak lewat. Misalnya ini banyak gitu jamaahnya, ya. Tapi alhamdulillah kalau di masjid kita ini desainnya bagus, ada pintu pacar lewat numpang sini, pintu darurat ya. Wallahu taala a'lam. Semoga ada manfaatnya. Ya, sebetulnya dilarang ya, dilarang. Selama masih bisa dilarang, dihalangi ya. Tapi dia nggak berdosa karena anak-anak. Perintahnya untuk kita. Wallahu a'lam. 1:30. Untuk yang kajian yang sebelum-sebelumnya ada rekamannya ya. Ada rekaman kita di sini. Yang untuk pertemuan sebelumnya. Nah, mungkin yang mau lihat, mungkin saksi bisa dilihat. Itu saja. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.